Kawan TV1. Saya kira acara kita ini adalah salah satu dari sekian banyak upaya advokasi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan Pancasila, konstitusi dan berbagai konsensus nasional dalam undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah DPR. Jadi dasarnya itu. Nah, kalau khusus tentang PIK ini memang berangkat dari putusan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto nomor 6 tahun 2024, jadi masih fresh. Dan kalau dihitung dari terbitnya Permenko itu sekitar bulan Mei, kita tadinya bulan Mei, tapi diumumkannya itu sebetulnya bulan Maret setelah 2 hari setelah pemilu atau Pilpres, penetapan Pilpres 2024. Maka kita pantas mencurigai bahwa ini sangat berkaitan dengan kepentingan oligarki dan politik kebijakan balas budi sekaligus konspirasi komplotan jahat. Ya, jadi menggunakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo di satu sisi, lalu ada kepentingan oligarki di sisi lain yang sebetulnya kita mencatat itu bukan cuma di PIK 2 ini ya. Jadi jauh sebelumnya kalau kita ingat ada anggota DPRD DKI ditahan karena ada kasus yang melibatkan aduan pada saat kasus reklamasi Teluk Jakarta. Aduan di belakangnya yang menjadi korban itu ya anggota DPRD dari Gerindra, lalu ada level bawah dari perusahaan yang dipunyai dimiliki oleh aduan. Lalu ada kasus-kasus misalnya ada teman kita pejuang Pak Budiarjo, tanahnya dikuasai, dirampok oleh aduan di Cengkareng Timur. Ya, dia punya surat-surat yang sah, tapi dia dan istrinya yang justru ditahan. Lalu ada kasus di Desa Limo, itu tanah sekitar Empang ya, 8,7 hektar. Ini juga dirampok. Kemudian ada di Cakung sekitar 9.000 meter persegi. Nah, ini contoh-contoh bagaimana aduan ini memang sangat biadab ya, menggunakan cara-cara yang di luar kemanusiaan yang sangat sulit, melanggar Pancasila, konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Nah, masalahnya kenapa bisa ini lancar? Ya, saya kira ini karena memang didukung oleh yang berkuasa. Kalau dulu mungkin tidak terlalu terlihat Pak Joko Widodo itu waktu kasus tanah atau reklamasi. Tapi begitu ingin diproses sampai ke aduan itu tidak sampai ya, tidak sampai ke pengadilan bagaimana sehingga dia lolos. Nah, lolosnya aduan ini makin ke belakang itu semakin menunjukkan bahwa karena dia lolos maka kejahatannya semakin meningkat. Yang dirampok itu semakin luas, tapi caranya juga semakin melanggar konstitusi. Supaya bisa merampok, maka kebijakan dan peraturan itu ditertibkan. Kalau sebelumnya mungkin tidak ada peraturan yang dirubah, tapi makin ke belakang dengan cara bekerja sama berkomplot dengan Presiden Joko Widodo, maka dibuatlah kebijakan supaya apa? Supaya rampokan itu bisa lancar berlangsung. Itulah yang disebut dengan state corporate crime. Pelaku utamanya itu di sisi penguasanya itu adalah Joko Widodo, di sisi pengusahanya itu adalah aduan salah satu, ditambah lagi dengan Salim. Nah, karena itu saya kira kita melakukan, saya sebut tadi hari ini adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang akan kita terus lakukan. Kita
bisa saja menyampaikan terima kasih ya, tapi kalau saya belum merasa penting perlu untuk berterima kasih kepada Pak Prabowo. Kenapa? Ya ini sudah tadi saya sebutkan, Pak Saididu itu sudah bersuara sejak bulan Mei. Coba itu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya, sudah 6 atau 7 bulan. Dan ini sudah kita suarakan dan korbannya itu sudah ada yang mati gitu loh. Pak Prabowo ini sudah ada yang mati nih ya. Kemudian dia kehilangan mata pencarian itu banyak, puluhan mungkin ratusan orang, tempat tinggal juga hilang. Tapi yang penting adalah bahwa kalau saya sebutkan tadi kejahatannya meningkat itu karena ada, kalau dulu itu ada mafia tanah, ada mafia hakim, ada mafia macam-macam ya, bisa lolos untuk kasus reklamasi dan 3 lahan yang dirampok tadi yang saya sebut tadi di Cengkareng, di Desa Limbo dan di Cakung. Maka yang terakhir ini bukan cuma mafia yang digunakan ya, tapi aparat negara, ASN dilibatkan, ya, Polri dilibatkan, preman juga dilibatkan. Maka korbannya itu sangat parah sebetulnya. Jadi karena itu saya kira ini salah satu cara kita, mudah-mudahan ada yang perhatikan dan yang memproses ini adalah hakim-hakim yang bebas dari mafia hakim, mafia peradilan. Nah, tapi juga ini adalah salah satu alat untuk mengingatkan. Mengingatkan siapa? Mengingatkan yang namanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Pak Prabowo, lembaga legislatif yang dipimpin oleh Ketua DPR itu Bu Puan. Ya, jangan sampai nanti Bu Puan tidak berbuat apa-apa. Ini salah satu pengingat juga ya, jangan sampai nanti nunggu kita datang dulu. Seperti tadi yang saya sebut Pak Prabowo, ini sudah 6 bulan ini berlangsung, Anda kemana aja selama ini misalnya. Kok baru sekarang bersuara? Tapi oke lah, karena baru dilantik sibuk mungkin ke luar negeri. Nah, tapi tetap kita ingatkan, nah, Bu Puan juga sama. Jangan sampai nanti gara-gara politik sprinting atau diancam dengan kasus-kasus ya, karena tangan-tangan Jokowi ini masih bergentayangan di mana-mana ini. Ya, di lembaga penegak hukum itu masih untuk apa? Untuk mengancam supaya lembaga legislatif tidak berani berkutik. Nah, terakhir sekali saya ingin mengingatkan bahwa kita belum mau berterima kasih. Kalau saya pribadi tidak perlu buru-buru menyampaikan terima kasih ke Pak Prabowo sepanjang belum menunjukkan langkah konkret untuk membatalkan proyek 2, mencabut status PSN untuk semua proyek-proyek swasta. Kenapa? Karena ini adalah politik balas budi salah satunya. Yang saya curigai adalah misalnya Aguan. Aguan ini adalah salah satu pengembang yang membangun di IKN, dapat PIK 2. Lalu ada yang namanya Franky Wijaya, ya, itu dapat BSD, juga membangun di IKN. Nah, oleh Jokowi ini kebijakan ini seolah-olah kebijakan diri sendiri. Mana teman-teman konco-konco yang mendukung proyeknya di IKN itu dikasih fasilitas. Fasilitasnya apa ya tadi? Yaitu peraturan Menko Perekonomian nomor 6 2024. Nah, seperti itulah kelakuannya. Jadi tidak bisa akan mempelajari dulu, tapi harus ada nanti keputusan konkretnya. Salah satu batalkan itu PIK 2, batalkan PSN, ganti rugi seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian tangkap itu yang namanya Aguan, tangkap itu yang namanya Joko Widodo, karena sudah jatuh korban ya. Kita bilang ini sudah jatuh korban, jadi harus ditangkap. Tidak cukup akan cuma seperti tadi akan begini akan begitu. Jadi karena itulah itu salah satu alasan kenapa saya merasa belum waktunya kita berterima kasih. Kita menghargai, tapi Anda belum tuntas, Anda baru mau memulai. Sepanjang belum ada 4 tadi ya, saya kira minimal 4, batalkan PIK 2, batalkan PSN, tangkap dan adili Aguan dan Jokowi, kemudian ganti rugi kepada korban yang sudah
yang dipimpin oleh Joko Widodo dan Puan. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One K1 TV1